Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, calon-calon guru kita yang luar biasa ini. Pada siang hari ini, kami dari kelompok satu akan menyampaikan materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu mengenai paradigma baru dan asesmen efektif. Nah, dengan itu kami mempunyai waktu sekitar 10-20 menit untuk mempresentasikan presentasi kami pada siang hari ini. Dan teman-teman dan rekan-rekan guru mempunyai juga kesempatan untuk bertanya sebanyak 2 pertanyaan pada kesempatan kali ini, dan akan diberikan sesi khusus untuk bertanya pada sesi yang terakhir setelah kami mempresentasikan materi yang telah ditampilkan ini. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, itu ada saya sendiri, Clarisia Papernalik Laola, atau biasa disebut Ciara, atau dipanggil Ciara. Nomor 2 itu ada Pak Riyadi Sutamiko, atau Pak Miko. Yang ketiga itu ada Ibu Indah Eka Asriani, atau biasa dipanggil Bu Indah. Yang keempat ada Pak Azari Darmawan, yang biasa dipanggil dengan Pak Azari. Yang kelima ada Bu Ina Anzalika Kordasih, yang biasa dipanggil dengan Bu Ina. Dan keenam itu ada Pak Tio Ramadan. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi kami yang dimulai dengan Pak Tio. Silakan Pak Tio untuk nomor 1. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tio Ramadan. Mungkin teman-teman ada yang masih belum kenal. Baik, mewakili kelompok ini saya akan menerangkan atau menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Di sini dari hasil kelompok kami didapatkan beberapa poin mengenai paradigma baru, yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang dimaksud di sini guru sebagai fasilitator adalah guru itu tidak berperan sebagai sumber utama pengetahuan lagi, tetapi lebih sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan dan memahami informasi sendiri. Guru sebagai fasilitator itu juga memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Terus yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk belajar secara mandiri. Yang ketiga, menyediakan akses ke sumber-sumber informasi yang bermanfaat bagi siswa. Yang keempat, membantu siswa mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki dengan memfasilitasi diskusi kelompok yang mempunyai pertanyaan terbuka seperti kita saat ini. Selanjutnya, yang kelima, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, atau yang terakhir, mengarahkan siswa pada tujuan belajar yang ingin dicapai sambil memberi kebebasan kepada siswa untuk menemukan cara belajar yang paling sesuai bagi mereka. Ya, poin selanjutnya yaitu praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam konsep ini, saya rasa kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini siswa dianggap memiliki potensi dan kemampuan untuk belajar secara mandiri, dan guru bertugas sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi tersebut, seperti yang saya jelaskan di poin-poin pertama tadi. Poin selanjutnya adalah pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen. Ya, pemetaan standar kompetensi adalah proses menentukan dan mengidentifikasi standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu program pembelajaran. Standar kompetensi merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan pada suatu materi pembelajaran tertentu. Terus perencanaan proses. Ya, perencanaan proses adalah proses menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, termasuk ya kayak menentukan strategi pembelajaran, terus metode pembelajaran, sumber belajar yang akan digunakan, seperti itu. Selanjutnya, perencanaan asesmen.
dalam prosesnya menentukan cara untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Asesmen pembelajaran dapat berupa tes tertulis, presentasi, atau bentuk lainnya sesuai dengan materi yang diajarkan. Perencanaan asesmen pembelajaran juga termasuk menentukan kriteria keberhasilan dan skala penilaian yang digunakan untuk menilai kemajuan siswa. Ya, jadi di sini dalam paradigma pembelajaran baru, pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang terintegrasi satu sama lain. Hal ini karena paradigma baru ini lebih berfokus pada hasil yang dicapai oleh siswa dan tidak hanya pada proses belajar itu sendiri. Selanjutnya ada yang selanjutnya adalah konsep asesmen efektif. Di sini kami mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap kemampuan siswa sebelum atau pada awal suatu pembelajaran. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum memulai suatu materi pembelajaran sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan yang telah mereka capai, sehingga siswa dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kemampuan diri mereka masing-masing. Untuk melakukan asesmen formatif dapat digunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan portfolio. Asesmen formatif juga dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, tergantung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu adalah penilaian ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan dari pembelajaran. Ya, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah mendengar suara saya? Ya. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Saya akan langsung untuk menjelaskan mengenai tahap perencanaan pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini kita ada 5 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama, itu ada memahami capaian pembelajaran. Nah, untuk kita mencapai hal ini, itu dengan membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, terus sesuai dengan kesiapan peserta didik, dan kita menerapkan metode kolaboratif sendiri. Selain itu, kita juga mengasah nih bagian kompetensi umum mereka seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan Pancasila, dan kita menggunakan teori konstruktivisme atau singkatnya adalah teori learning by doing. Jadi peserta didik belajar dengan melakukan sesuatu. Jadi mereka tidak seperti dulu mendengarkan para guru lalu mereka baru mengikuti instruksi guru setelah itu, tetapi kita lebih banyak memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar belajar dengan gaya mereka sendiri. Lalu kita juga menentukan capaian pembelajaran ini dengan menggunakan taksonomi Bloom yang juga sudah dilengkapi, dan juga kita juga memiliki tujuan yang lebih konkret. Jadi kita menyiapkan tujuan peserta didik ini lebih konkret untuk mencapai capaian pembelajaran ini. Terus yang kedua, itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran tersebut,
ya, kompetensi dan lingkup materi yang dikemas dalam 6 kemampuan nih, rekan-rekan. Itu ada pertama penjelasan, terus yang kedua itu ada interpretasi, yang ketiga itu aplikasi, terus yang keempat itu perspektif, dan yang terakhir itu empati dan refleksi diri. Itu untuk mencapai dalam kita merumuskan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga itu kita menyusun alur tujuan pembelajaran atau singkatnya itu adalah silabus. Untuk yang nomor 3 ini dapat kita rancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran dan mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Jadi kita sebagai calon guru yang bergerak di bidang atau yang apa ya namanya, yang menggeluti nih konsep dari paradigma baru, kita mempunyai ruang untuk mendemonstrasikan rancangan kita secara tersendiri, dan juga kita kalau ingin memodifikasi itu sangat diperbolehkan, dan pemerintah menyiapkan ruang untuk itu, serta pemerintah juga menyediakan contoh untuk menyusun alur tujuan pembelajaran atau silabus tersebut. Terus yang keempat itu merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, merencanakan pembelajaran dan asesmen ini itu dengan menggunakan modul ajar nih pada rekan-rekan. Jadi meliputi informasi umum, terus tuh komponen inti dan lampiran. Asesmen yang digunakan itu bisa formatif ataupun sumatif ataupun diagnostik yang sudah dijelaskan oleh Pak Tio tadi. Lalu kalau untuk SMK nih bagaimana? Nah, SMK ini kita lebih terperinci pada uji kompetensi kejuruan atau ujian unit kompetensi untuk siswa dari SMK. Jadi ada perbedaan antara perancangan modul ajar untuk SMA dan SMK. Terus yang terakhir itu kita ada menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan dalam menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran, itu kita mengukur kriterianya ketercapaian peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Nah, jadi setelah kita melalui proses pembelajaran tersebut, kita bisa mengukur ketercapaian mereka dengan menggunakan asesmen yang efektif tadi, yang sudah dijelaskan pada nomor 1. Oke, saya akan merubah tampilan ini ke tampilan selanjutnya, yaitu tahapan asesmen pembelajaran efektif. Seperti yang sudah dijelaskan, saya akan melebarkan penjelasan ini menjadi 3 asesmen nih. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu perencanaan pembelajaran, yang mana isinya adalah kita mengukur kemampuan para siswa, kira-kira para siswa ini sudah sampai tahap mana nih, mereka mengertinya pada tahap mana nih, sehingga kita bisa kita mempunyai gambaran untuk membuat perencanaan selanjutnya. Itu bisa dengan kita memberikan brainstorming questions, kita memberikan gambar, atau kita memberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengukur kemampuan awal mereka. Itu yang terdapat di asesmen diagnostik. Yang kedua itu ada asesmen formatif, atau biasanya terjadi di pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran. Dan itu sangat menekankan pada proses peserta didik, bagaimana mereka bisa menjelaskan dan bagaimana mereka bisa memahami dan menjelaskan dalam proses tersebut. Jadi ini yang sangat ditekankan dalam asesmen formatif. Yang terakhir itu adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini itu diambil pada akhir proses pembelajaran untuk melihat hasil capaian pembelajaran. Itu singkatnya misalnya kita memberikan ujian tengah semester atau kita memberikan ujian akhir semester, yang mana kita bisa melihat hasil dari proses belajar mereka. Oke, untuk nomor 2 pembahasannya cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan nomor 3. Silakan Ibu Ina. Ya, terima kasih Ibu Ciara atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan di nomor 3, yaitu tentang bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Oke, dalam hal untuk mencapai pembelajaran paradigma, untuk mencapai CP yang telah ditentukan, terdapat 5 poin, yaitu 1, merencanakan pencapaian dan pertimbangan kebutuhan pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan perkembangan.
kebutuhan capaian pembelajaran setiap didik harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kebutuhan belajar ini tentu disesuaikan harus dengan tahap perkembangan setiap peserta didik. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, maka yang perlu dilakukan oleh guru adalah melakukan evaluasi atau asesmen sebelum pembelajaran dimulai. Asesmen tersebut adalah asesmen diagnostik, tadi seperti yang Ibu Ciara jelaskan. Setelah mendapatkan hasil dari asesmen diagnostik, dengan demikian guru dapat menentukan model pendekatan pembelajaran yang sesuai. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi dan mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam. Yang kedua, yaitu membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dalam membangun kapasitas belajar peserta didik, perlu dilakukan pengembangan pembelajaran grow mindset harus dilakukan oleh guru, karena peserta didik memiliki fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Grow mindset ini adalah strategi pembelajaran untuk membantu peserta didik menyadari potensi yang ada pada diri mereka dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi itu dengan tetap fokus pada bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Atau guru dapat membantu peserta didik menemukan dan menumbuhkan motivasi internal mereka serta kepercayaan diri mereka untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat gitu. Dan yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Untuk hal ini dalam rangka menumbuhkan budi pekerti pada diri peserta didik, maka dibutuhkan keseimbangan antar perkembangan kognitif dan sosial emosional. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Contohnya, untuk implementasi di dalam kelas dapat dilakukan dengan mengembangkan kecakapan berpikir peserta didik dengan penguatan literasi melalui teks. Guru juga dapat menumbuhkan kecakapan sosial emosional peserta didik dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra pembelajaran. Contohnya adalah dengan cara membantu peserta didik mengenal konteks diri dan lingkungannya. Selain itu, guru bisa mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan, adat atau budaya yang ada di sekitarnya. Guru juga bisa menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar lain yang ada di sekitarnya. Dan yang kelima, yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip pembelajaran yang terakhir ini adalah berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Hal ini yang ingin ditekankan di sini adalah menanamkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan masa depan. Pendidik harus memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan peserta didik. Oke, yang selanjutnya yaitu asesmen efektif. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama adalah assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Assessment for learning dilakukan selama proses pelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik. Pendidik bisa memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya siswa. Terus, assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performan dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk
penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Dan yang kedua adalah assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen dilakukan ketika peserta didik mengerjakan tes atau tugas kinerja atau ketika suatu produk telah dihasilkan dari tes tersebut. Peserta didik mempelajari kompetensi baru melalui pengerjaan tas tersebut. Dan yang terakhir adalah assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Asesmen ini sebagai alat ukur dalam pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian serta menjadi umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan peserta didik. Assessment of learning ini seperti ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai bentuk untuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, langkah-langkah asesmen efektif terdiri dari 4. Yang pertama yaitu memancing keingintahuan. Pada langkah awal, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan terkait konsep yang sedang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konstruktivisme merupakan penemuan makna di balik konsep-konsep. Maka dari itu harus diberikan gambaran berdasarkan pada pengalaman hidup dan suasana di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu melakukan penyelidikan. Sebelum pembelajaran, pendidik sudah menanyakan sebuah masalah pada siswa. Selanjutnya adalah mencari solusi dengan cara menyelidiki. Dengan proses ini, terciptalah kegiatan membaca buku dan mencari sumber dari internet atau membebaskan siswa untuk mencari sumbernya di mana saja. Peran pendidik pada tahap teori belajar dan contohnya ini hanyalah sebagai fasilitator yang memberikan pelayanan untuk mempermudah siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu memaparkan konsep. Contohnya dengan menjawab pertanyaan konfirmasi soal pengayaan biasa, menganalisa hingga menemukan kesimpulan berdasarkan sudut pandang. Pada tahap ini, guru hanya berperan memberikan penguatan konsep untuk menanamkan konsep yang benar. Yang terakhir adalah mengkondisikan kelas. Tahap mengkondisikan kelas ini dilakukan demi memberikan pengalaman belajar yang optimal. Caranya adalah dengan membuat suasana belajar yang nyaman, ciptakan kehangatan dan kesatuan kepada antara pendidik dan peserta didik. Sekian penjelasan untuk pertanyaan nomor 3 dari saya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Ina. Pertanyaan nomor 4, silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan paradigma baru. Nah, berikut saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa tantangan nih yang kemungkinan akan muncul dalam asesmen dan pembelajaran paradigma baru. Nah, yang pertama adalah para guru masih banyak menggunakan teori lama dalam implementasi pengajaran, yaitu teori kognitivis. Nah, karena perubahannya terjadi secara rapid, akhirnya masih banyak guru yang belum siap dengan perubahan yang ada. Dan akhirnya masih ada banyak dari guru tersebut memilih untuk masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, yaitu teori kognitif. Yang kedua adalah kreativitas dalam memilih platform mengajar. Masih banyak pendidik yang masih belum memiliki pengetahuan lebih perihal penggunaan platform yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan asesmen, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan perihal pengaplikasian platform kepada pendidik, membuat kreativitas dalam pemilihan platform pembelajaran masih terhitung rendah. Nah, yang ketiga adalah peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi. Hal ini menjadi tantangan jika kemampuan peserta didik belum mencapai fase perkembangan yang seharusnya. Contohnya di kurikulum Merdeka terdapat materi deskriptif teks.
Dan akhirnya pembelajaran peserta didik diminta untuk membuat teks naratif, namun mereka masih belum mempunyai vocabulary yang cukup untuk membuat deskriptif teks itu sendiri. Nah, yang keempat, yaitu belum memahami secara keseluruhan mengenai kurikulum Merdeka. Meskipun pembelajaran dengan kurikulum Merdeka sudah mulai diberlakukan, namun masih banyak sekolah yang masih belum memahami penerapan kurikulum Merdeka itu sendiri. Hal itu tentunya menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan proses pembelajaran paradigma baru. Yang kelima adalah kebimbangan dalam menyusun modul ajar. Karena guru pada kurikulum sebelumnya sudah terbiasa menggunakan RPP, ketika transisi ke kurikulum Merdeka, di mana mereka harus membuat modul ajar, hal ini tentunya membuat para guru merasa bimbang perihal cara pembuatan modul ajar yang baik. Yang keenam, ada belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Karena belum meratanya sarana prasarana, hal ini menjadi sebuah tantangan karena terlebih untuk sekolah yang berada di daerah pelosok karena sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan perihal proses pembelajaran paradigma baru. Dan yang ketujuh ada ketertinggalan informasi. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, akibatnya masih banyak sekolah dan guru yang ketinggalan informasi yang tentunya menjadi hambatan atau tantangan tersendiri dalam mengaplikasikan pembelajaran paradigma baru. Yang terakhir, ada kurangnya sosialisasi perubahan dan perkembangan dalam teori konstruktivisme dan pembelajaran paradigma baru. Pemberian sosialisasi secara berkala penting dilakukan agar pengaplikasian pembelajaran paradigma baru dapat berjalan dengan baik. Hanya saja, saat ini pengadaan sosialisasi perubahan dan perkembangan dalam teori konstruktivisme dan pembelajaran paradigma baru masih kurang, yang akibatnya sejumlah sekolah di beberapa daerah lambat menerapkan kurikulum tersebut di tahun ajaran baru ini. Nah, kemungkinan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, baik Bu Indah. Untuk rekan-rekan mohon maaf karena waktu Zoom kita sudah hampir habis, sekitar 25 detik lagi. Maka dari itu kami kelompok 1 akan memberikan link yang baru untuk sesi tanya jawab. Jadi silahkan rekan-rekan yang telah mengikuti Zoom kami ini boleh untuk bergabung lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan. Boleh live sekarang. Kami mohon maaf sebelumnya ya teman-teman ya. Nanti saya akan kirimkan link baru lagi. Terima kasih.